Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad kebaikan yang banyak, di antaranya adalah telaga Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka di antara cara mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah berikan adalah dengan ibadah. Maka di antara ibadah yang disebutkan apa? Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Salat untuk Allah dan menyembelih juga untuk Allah. Maka salatlah untuk Rabb engkau dan menyembelihlah. Salat dan menyembelihlah. Salat yang dimaksud di sini kata Imam At-Tabari semua salat, termasuk salat Id, salat Jumaat dan yang lain-lain. Sembelihan di sini semua sembelihan termasuk kurban. Termasuk kurban. Saya ingin ulas Bapak Ibu di ujung bahasan kita ini berapa nasihat atau berapa sifat-sifat yang perlu tentu diperhatikan oleh panitia kurban. Karena rata-rata kurban kita Bapak Ibu mewakilkan kepada panitia. Tentu panitia dia mempunyai amanah yang berat. Kalau di Mesir sana Bapak Ibu orang tidak pakai panitia sebagian. Potong sapi, dia gantungkan depan rumahnya, dia potong-potong bagi. Orang kita mungkin jarang seperti itu. Kalau di sana Bapak Ibu banyak. Jadi kita kalau Idul Adha itu lewat di jalan-jalan mereka, tergantung-gantung sapi di depan rumah mereka ya. Kau potong bagi, kira begitu. Hal kita mungkin lebih dominannya adalah panitia kurban. Dan itu sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang syariat boleh. Dan bahkan panitia kurban sudah ada semenjak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tentu panitia kurban Bapak Ibu, dia harus pahami ada beberapa hal yang mesti dia penuhi supaya menyempurnakan bahwasanya ini adalah pengelolaan ibadah. Tentu yang pertama yang perlu dipahami Bapak Ibu bahwa kurban ini adalah ibadah. Supaya tidak ada yang memahami itu bab muamalah sehingga dia bisa berlapang-lapang di situ. Tapi dia adalah babnya apa? Ibadah. Tentu kalau ibadah baik supaya kurban ini yang terbaik, pengelolaan yang terbaik. Karena yang diurus apa? Ibadah. Dia bukan mengurusi satu suku mau makan bersama, nyobali, jawi, cik, nyobantai, nyomakan. Dia tidak mengurusi itu. Itu namanya acara makan-makan. Tapi kalau ini apa? Kurban. Yang pertama Bapak Ibu, maka panitia kurban dia mesti ikhlas dan menjaga keikhlasan. Karena ini kan pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Mungkin nanti kena hari ada orang, mungkin kena omel oleh sebagian orang, ya walaupun bukan maksudnya boleh mengomelin, tidak. Tapi mungkin akan ada kondisi-kondisi dia kena omelin. Beli sapi yang datang ternyata agak kecil, itu kan yang omelin. Maka panitia kurban ikhlaslah kepada Allah supaya dia jadi apa? Ibadah. Dan pahalanya besar. Kalau kita berkorban Bapak Ibu dapat pahala kurban. Kalau panitia kurban ngurusin mungkin 70.000 ke orang. 70 orang. Kalau 10 ekor kali 7 70. Kalau 30 ekor 210. Itu yang dia urusin. Maka pahalanya besar. Makanya mesti dia mengikhlaskan niat. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang mesti dia penuhi adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Satu, ilmu syariat. Yang kedua, ilmu tata kelola daging. Dan yang ketiga sebagai tambahan, ilmu tata kelola acara. Karena juga terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam acara kegiatan kurban. Ilmu syariat supaya apa yang dilakukannya sesuai syariat. Aturan sembelihan, bagaimana menyembelih. Dulu mungkin pernah kita ulas di tahun yang lalu, tidak boleh menyembelih Bapak Ibu yang hidup
melihat kawannya sedang disembelih. Itu panitia cari akal, baca menutuinya. Dan jangan dikasih alasan ini nak kawan bagi nak mati ke cari kawan kena bantai. Ya memang tidak mati dia Bapak Ibu. Tapi dia sudah menyalahi aturan syariat. Makanya panitia tentu perhatikan baik-baik. Karena kalaulah tiba di Narami Bapak Ibu semuanya jadi ketua panitia. Kalau sudah rami Bapak Ibu semuanya jadi ustaz. Itu nak tentu siapa yang didonga itu. Anda ba'a bagi itu. Jangan Nabi dia nak ba'a saja. Kenapa? Ini syariatnya begitu. Atau misalnya kata Nabi SAW, kalau kita menyembelih, jangan dilihatkan pisaunya kepada hewan. Sebagian tukang sembelih suka sekali mengasah pisau di muncuang jawi itu. Pisau sepanjang gon. Kira-kira bapak kalau dekat pisau itu diasah gimana rasanya? Tak kan dibantai lah, suka dibantai juga. Ini sebagian tukang sembelih Bapak Ibu. Tidak boleh. Tidak Bu. Tapi memang Bapak Ibu panitia ini perlu diingatkan sebelum hari H. Kalau hari H jangan terlalu banyak bicara. Karena semuanya jadi apa? Pandeka basan jatuh. Semakin banyak kecik kita semakin kancang sampai pisau. Nampak bagi senjata semua. Ada satu, saya tidak ulas semuanya. Mungkin dah sering para guru-guru kita mengaji tentang fikih korban. Yang kedua Bapak Ibu, ilmu apa? Ilmu tata kelola daging. Ilmu tata kelola daging. Supaya daging korban ini ibu-ibu sampai di rumah ibu-ibu sanang hati mencalia, tak payah membasuh. Tak payah membasuh. Jangan sampai datang daging korban rumah ibu-ibu, setengahnya bawa potong karena sudah bercampur dengan kotoran. Itu menandakan apa? Panitia tidak profesional dalam mengolah daging. Saya tanya ibu-ibu yang sering ke pasar. Pernah ibu-ibu membeli daging di pasar dijual orang bercampur dengan tanah dan kotoran sapi? Bapak dan sering ke pasar? Pernah? Tak ada. Mana ada orang menjual daging pakai kotoran, pakai tanah? Barasia. Tapi kenapa daging korban tidak bisa sebersih itu? Apa masalahnya? Ayah beli ayah. MB kurang ustaz beli MB. Ketidiang kurang beli ketidiang. Ayah Jawa beli selang. Tidak ada masalah. Tapi sebagian bapak kan terjadi begitu. Tiba daging rumah bapak ibu dibuka, saya mohon maaf, boncik jawi. Itu daging apa? Korban. Yang dilihat di pasar apa? Daging orang Manggaleh, rancak saiknya. Ya seminimal kalaupun tidak akan berlebih rancak dibandingkan jualan minimal sama. Makanya saya sampaikan panitia korban Bapak Ibu sekali belajar ke pasar RPH, rumah potong hewan. Lihat bagaimana membersihkan, bagaimana memotongnya, pisaunya tajam segala macam. Jangan asal jadi saja. Tidak boleh asal saja. Walaupun ini tidak berat bagi panitia. Supaya apa Bapak Ibu? Ini korban. Jangan dia daging korban nanti dikorbankan pula seperempat. Daging sekilo itu seperempat untuk sampah. Kenapa? Sudah masuk kotorannya ke pori-pori dagingnya. Sudah menghijau dagingnya karena air kotoran. Ini kan juga termasuk masalah apa? Usus-ususnya. Kalau juga mau diambil, pisahkan. Kalau saya ditanya penitia korban, Bapak Ibu Ustaz, kali pangan usus jawi gua. Nampak yang mantap, gali lubang, usang lubang. Ibu Ustaz, dagingnya banyak. Ini lama. Kalau ibu, tambah beli plastik. Untuk daging cik, untuk parit-paritnya cik, untuk tulang cik. Tambah keraju. Supaya dia tidak bercampur. Kan yang tadi kita Bapak Ibu, kan tak pernah ibu-ibu membeli daging di pasar, dionggokkan oleh orang ini daging bersih tambah ususnya itu kan tak ada. Pisah tempatnya.
Ini supaya apa? Supaya dia profesional. Supaya dia profesional. Supaya daging korban ni Bapak Ibu senang mencari. Ibu-ibu datang korban senang lo betul mencari. Murah mencuci. Murah membersihkan. Kenapa? Dikelola dengan baik. Yang kurang-kurang tambah. Apa yang kurang? Terpal kurang, beli terpal. Pisau kurang tajam, beli pisau yang tajam. Kan bisa, tinggal belajar. Tapi kalau asal potong saja, asal masukkan ke dalam kantong, asal selesai. Ini kadang Bapak Ibu kan karena dikerja jam tayang. Jawi yang dibantai 7 balik, panitianya 30 atau sesak ongok, atau sajadi sebagian kadang-kadang. Bersiap-bersiap mana bila ke sudah ke Ustaz. Tentu panitia lihatlah. Supaya dia lebih profesional. Artinya kita berusaha supaya dia lebih baik. Termasuk yang ketiga Bapak Ibu, sebagai tambahan, tata kelola acara atau kegiatan terkhusus yang sering terkorbankan ketika korban itu apa? Solat zuhur atau asar. Orang azan solat zuhur, ini macam cancan dagingan luar tu. Mana lebih utama, solat zuhur atau korban? Kalau ada orang tidak berkorban, anggaplah dia kaya, tidak berkorban, dosa atau tidak? Dalam pandangan yang kuat dia tidak dosa, karena hukum korban dalam pandangan kuat adalah sunnah muakkadah, kecuali kalau dia mengambil hukum wajib. Tapi tentu wajibnya enggak sama dengan salat 5 waktu. Tapi kalau ada orang meninggalkan salat 5 waktu, dosa atau tidak dosa? Dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, sebagian acara korban nan azan jalan jo, nan solat jalan jo, nan mencancan dagingan lalu je. Ini panitia ingatkan sebelum hari H. Karena yang tadi kita ulas, kalau sudah hari H Bapak Ibu, semua panitia adalah orang bagak bersawat. Macam pisau je seorang. Pak, solat lepak. Lau bang orang pak solat lain. Tambah kancang cancang dagingnya. Lah komat solat lain. Tu pelampih dia ambil. Nak ngecek. Hanya pisau saya nak dilampih-lampihnya. Kenapa? Dia nakut-nakuti orang. Itu Bapak Ibu. Makanya kalau sudah hari H, memang panitia, ketua panitia tidak bisa banyak bicara. Tapi sebelumnya kumpulkan, dikasih nasihat. Atau yang alasannya ada alasannya baju kumuh, baju anyi, kanai darah, abok kola, sontalaila. Yang aneh Bapak Ibu, azan berkumandang, lebar nanti mencancan daging, ini merokok. Kan aneh tu. Orang azan hanya biasa santai merokok sambil cancang tulang. So solat dan pelaksananya di masjid. Pelaksananya di mana? Di masjid. Sudahlah di masjid mengurusi ibadah kurban. Ini perlu diperhatikan oleh panitia. Ini mirip-mirip Bapak Ibu dengan orang jadi tukang yang kerja di masjid tapi enggak solat. Itu memilukan juga saya lihat. Sampai di sebuah masjid, orang solat di atas Bapak Ibu, hanya nokok-nokok je di bawah. Saya pergi ke bawah itu. Berhentian dulu Pak. Orang solat. Sampai saya tanya, siapa komandannya? Siapa yang ambil berongan? Supaya saya sampaikan. Karena kalau ini orang Bapak Ibu kan bisa diajak ngomong. Hanya macam penokok. Bosnya kita cari. Itu mirip-mirip. Memprihatinkan. Bekerja, membangun masjid, enggak solat. Panitia korban, mengurusi ibadah korban, enggak solat. Semoga dia terlambat tu masih agak mendingan. Tapi yang sampai enggak solat, memprihatinkan. Ini Bapak Ibu rahmat Allah, maka panitia diperhatikan baik-baik. Itu amanah. Ya sebenarnya diingatkan, dikasih tahu, diberi nasihat. Awak kalau ketika korban,
Kalau nak azan berkumandang, stop semua aktivitas. Kemudian hanya berapa orang menjaga daging, selebihnya salat. Itu. Selebihnya salat. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa yang mesti dipenuhi oleh panitia korban? Yang ketiga adalah amanah. Karena panitia Bapak Ibu wakil dari peserta, akan melakukan transaksi-transaksi, dan transaksinya bernilai, ada uangnya, ada nilainya. Maka panitia korban yang tadi kita ulas di awal, jangan berpikir untuk mencari keuntungan pribadi. Kenapa? Ini ngurusin ibadah. Dia hanya sebagai wakil. Dia bukan kerjasama bisnis. Kalau ke bisnis, jadi toke jawi, bali jawi, jua bisnis. Tapi kalau panitia korban, karena kan sebagian Bapak Ibu sampai angkat-angkat suara, sampai ngamuk-ngamuk. Kalau ditukar nama beli jawinya ngamuk. Kalau beli jawi den. Kalau adennya. Ini ibadah Bapak Ibu. Dia tidak berhubungan dengan bisnis. Tapi memang bagi sebagian orang, ini bisnis bukan menggiurkan, ini kan menggiurkan bagi sebagian orang. Kalau 500 saja fee-nya satu sapi, 20 ekor sapinya 10 juta. Ini fonsenyo. Pak, antan jawi besok tanggal sekiannya. Dan harga sekian. Potong cek, biar kami calia. Itu dia kerjanya. Berapa fee-nya? 10 juta. Makanya bahawa sebagian panitia korban tu sampai angkat-angkat suara tu kalau sudah masalah di mana memesan. Semua panitia korban harus pahami bahawa ini adalah mengurusi ibadah. Kalaupun ada fee yang diberikan oleh orang menjual sapi, maka itu adalah haknya peserta korban. Karena panitia adalah wakil dari peserta. Tanyalah ke peserta ke dibangan pitih. Oh, dia untuk beli kue, untuk membeli godok, membeli kopi, atau mereka mau ambil, itu terserah mereka, itu hak mereka. Karena itu adalah hak peserta. Kita kan wakil saja. Kita hanyalah wakil. Baik. Itu saja dulu barangkali Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Semoga jadi renungan bagi kita Bapak-bapak semua. Dan tentu supaya ibadah korban ini dia mendatangkan pahala yang besar. Karena ini ibadah Bapak Ibu di antara ibadah yang memang mudah dan rame-rame. Saya tutup dengan ini agak 1 menit. Jadi ibadah korban ini Bapak Ibu ibadah rame-rame. Supaya banyak kita berkorban, maka dia memang kuncinya rame-rame. Jadi bapak kalau tidak cukup uangnya, bisikkan sama istrinya, adindaku sayang, tambah piti untuk kurban. Karena uangnya boleh sama-sama walaupun tetap satu nama. Atau kalau ibu bisa juga kurang uangnya, bilang sama suaminya. Kami bisa cek seorang ustaz rancak mana. Tapi kalau tidak, seminimanya satu nama di satu keluarga. Itu seminimanya. Kenapa? Dia bisa sama-sama. Yang kedua Bapak Ibu, ibadah juga untuk sama-sama. Karena satu nama untuk satu keluarga. Sebagaimana Nabi ketika menyembelih hewan kurban, kata Nabi, Allahumma haza minni wa min ahli baiti wa min ummati. Ini khusus Nabi yang di belakang, umatku. Tapi untuk saya dan keluarga saya, sama untuk semua kita. Dan yang ketiga tentu dagingnya juga untuk sama-sama. Tetangga, yang kaya, yang miskin, yang rajin ke masjid, yang belum ke masjid, kasih semuanya. Semoga nanti dengan dikasih dia datang ke masjid. Yang pemurah, yang cike, kasih semuanya. Ini cike ustaz dan daging agia. Semoga dengan kita beri nanti dia sah. Baik. Itu barangkali Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Memohon atas segala kekurangan pada yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.